One minute to better life. Alokasikan penghasilan kita agar kita memiliki peluang melakukan firman Tuhan, dan sisa dari alokasi penghasilan kita ialah milik Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judul coba menguraikan 4 tingkatan usia tubuh versus tingkatan rohani. Dalam arti kata dari mulai awal dari pembentukan akan rohani kita, bagaimana kita bicara pembentukan pengenalan akan rohani kita, bagaimana kita menjadi pelaku dari yang kaitannya dengan rohani kita, dan juga pelaku dan pengajar rohani kita. Rohani di sini diartikatakan teman-teman dalam arti kata terkait dengan firman Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita terbentuk pembentukan diri dengan firman Tuhan,
bagaimana kita bicara pembentukan diri dengan pengenalan diri dengan firman Tuhan, bagaimana kita terkait dengan pelaku sebagai terkait dengan firman Tuhan, dan juga sebagai pelaku dan pengajar yang terkait dengan firman Tuhan. Jadi semua itu rohani ini saya artikan dalam arti kata terkait dengan urusan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini saya coba dapat impresi di kitab Matius, teman-teman. Ayatnya cuma satu, kitab Matius pasal 6 ayatnya 33 saja. Coba kita baca di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Jadi inti ayatnya cuma itu, teman-teman. Jadi kalau saya simak dari tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ini kalau saya pelajari, saya urai, saya detailkan, itu ada 3, teman-teman. Jadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti satu, carilah dulu kerajaan Allah. Kedua, berarti yang terkait dengan carilah dahulu kebenarannya. Berarti terkait dengan firman Tuhan itu. Dan yang ketiganya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi terkait dengan 3, satu ayat ini terkait dengan 3 hal gitu, yang berkaitan dengan bagaimana mencari kerajaan Allah, apa sih maksud makna dari mencari kerajaan Allah. Keduanya makna dan maksud dari kebenaran Tuhan gitu. Dan yang ketiganya, apa sih yang makna dari tambahannya yang dari Tuhan gitu. Jadi saya pecahkan satu ayat ini menjadi 3, nanti saya coba jelaskan di sharing saya gitu. Nah, sebelumnya saya terkait juga, teman-teman, impresi Matius pasal 6:33 ini, kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini terkait dengan kitab Matius sebelumnya, teman-teman. Kitab Matius 5 ya, ayatnya pasalnya pasal 5, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayatnya 17 sampai 20. Coba saya baca secara universal aja, teman-teman, bisa biar bisa ditangkap lebih gampang gitu. Janganlah kita menyangka bahwa Tuhan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tuhan datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kembali lagi, kalau di kitab Alkitab, di kitabnya orang Nasrani gitu, kemudian terpecah menjadi 2 kan, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini ditekankan bahwa yang namanya kitab Perjanjian Lama itu bukan ditiadakan loh dengan adanya Perjanjian Baru. Jadi tetap yang namanya kitab Perjanjian Lama tetap sebagai terkait dengan kitab Perjanjian Baru. Intinya itu, teman-teman. Karena Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini Tuhan katakan, kalaupun kita sekarang di zaman sekarang gitu, bukan berarti karena kitab suci Nasrani itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru, bukan berarti Perjanjian Baru yang datang terakhir itu meniadakan yang Perjanjian Lama. Jadi tetap aja gitu, Perjanjian Lama itu tetap berlaku, teman-teman. Cuman disempurnakan, dikonversikan gitu dengan apa yang perintah di Perjanjian Baru kan, karena Perjanjian Baru datang yang terakhir, teman-teman. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi maksudnya siapa yang mengajarkannya menyimpang dari apa yang dikatakan kitab Perjanjian Lama, itu Tuhan bilang nanti ngajarinya caranya begitu gitu, melakukannya dan mengajarnya seperti itu, ya nanti duduk di posisi paling rendah di alam akhirat dalam surganya gitu. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan katakan lagi, siapa yang mengajarkan dan melakukan dan mengajarkan. Ini kalau kita teliti gitu, kita simak bahwa di sini dicantum bukan cuman melakukan saja, tapi juga mengajarkan gitu. Jadi tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, saya tekankan di sini kalau cerita di firman ini kan cerita kita tetap mesti ngajarkan gitu. Kita melakukan dan mengajarkan
perintah dan peraturan Tuhan yang di kitab perjanjian lama gitu. Seolah-olah kan begitu bunyinya gitu. Tapi kalau cerita untuk saya pribadi, ini kaitannya dua-duanya teman-teman. Bagaimana kita melakukan dan bagaimana kita mengajarkan gitu ya tentang perjanjian lama maupun perintah peraturan yang ada di perjanjian baru gitu. Jadi saya gabungkan dua-duanya, bagaimana kita malah saya tekankannya bukan soal perjanjian lama perjanjian barunya, tapi saya tekankannya melakukan dan mengajarkannya teman-teman. Melakukan dan mengajarkan baik perintah peraturan Tuhan di perjanjian lama maupun perintah dan peraturan di perjanjian baru. Maksud saya begitu teman-teman. Jadi kalau di firman ini ayatnya bunyinya kan misahkan antara mana perjanjian lama, perintah peraturan di perjanjian lama dan perintah peraturan Tuhan di perjanjian baru. Misahkan begitu. Tapi dimaknai oleh saya bukan begitu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan, tidak hanya melakukan saja, tapi kita berjuang untuk mengajarkan teman-teman. Ya baik perjanjian lama, perintah peraturan di perjanjian lama maupun perintah peraturan di perjanjian baru. Maksud saya seperti itu teman-teman. Maka Tuhan berkata kepada kita, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah maksudnya Tuhan, kita tidak cuma cukup mau mengenal firman Tuhan aja tanpa melakukan teman-teman. Ini maksudnya di ayat 20 itu ditekankan seperti itu. Jadi kita tidak cukup hanya bagaimana hidup dengan mengenal perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi kita harus melakukannya teman-teman. Kalau kita tidak melakukannya itu tidak beda gitu. Jadi dengan ahli Taurat kaum Farisi yang di kitab suci kita itu seolah kayak bertentangan dengan yang diajarkan Tuhan gitu, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena ahli Taurat dan kaum Farisi hanya bicara dari sisi pengenalan akan firman tanpa bisa melakukan, apalagi mengajarkan gitu. Nah ini jadi dikaitkan kitab Matius pasal 5 17 ayat 17 sampai 20 ini saya maknain begitu dari semua ini. Yang paling penting buat saya yang saya mau sharingkan pagi ini adalah bagaimana caranya kita melakukan firman, tidak cuma cukup berhenti melakukan firman, tapi juga harus belajar mengajarkan firman gitu. Nah ini tidak ngupas melakukan dan mengajarkan perjanjian lama atau perjanjian baru, tapi saya kupas semua gitu. Bagaimana kita melakukan dan mengajarkan firman di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, maupun perjanjian baru. Intinya gitu teman-teman. Nah saya malah nanti teman-teman sharing ini saya nanti coba sharingkan gitu di draft saya ini. Saya malah kepikiran masalah terkait dengan umur teman-teman. Umur tubuh kita kan ada batasnya gitu. Kalau firman katakan bahwa umur kita itu kan 70-80. Nah ini saya kadang-kadang sedih gitu, khawatir itu apakah kita sebelum meninggal kita sudah ngerti gitu apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita gitu. Nah ini saya khawatir itu di usia tua itu belum teman-teman, karena saya mencari Tuhan, mengenal Tuhan itu, menerima Tuhan itu sudah 47 teman-teman. Jadi mendekati usia kalau dunia katakan 55 tahun pensiun itu kan berarti kan ada parameter, ada ukuran bahwa umur 55 tahun itu pensiun teman-teman. Nah kalau saya lihat dari beberapa sharing atau khotbah dari mentor-mentor rohani yang saya dengar, itu biasanya isinya kok cuman dipecahkan antara kanak-kanak rohani dan dewasa rohani gitu. Nah ini saya nggak ngerti batasannya apa sih teman-teman gitu antara kanak-kanak rohani dan dewasa rohani. Nah sedangkan umur kita kan ada batasannya teman-teman. Ya dari 0 sampai 20 mungkin kategorinya apa gitu. Yang 20 sampai 40 kategorinya apa. Yang namanya 40 sampai 60 kategorinya apa. 60 sampai 80 kategorinya apa gitu. Nah, kalau sudah di atas 80 ya mungkin itu ceritanya lain lagi, karena firman katakan batasnya 70 sampai 80 tahun gitu. Tapi saya mengacu kalau misalnya kita anggaplah umur kita 80 tahun gitu. Nah ini saya maksud itu caranya gimana yang membedakan ini kanak-kanak rohani dan dewasa rohani gitu. Apakah ada kaitan nggak dengan usia tubuh gitu? Ya tingkatan rohani yang disebut kanak-kanak rohani dan dewasa rohani itu ada nggak sih terkait dengan tingkatan usia tubuh kita gitu. Nah ini yang saya mau coba sharingkan, coba nanti teman-teman simak gitu, mudah-mudahan bisa tangkap yang saya maksud gitu, meskipun saya belum
apa ya, tidak bisa katakan ini pasti benar atau apa. Saya enggak, saya cuma memperdalam aja gitu, bagaimana supaya bisa terpecah bahwa tingkat yang namanya anak-anak rohani yang biasa disebut mentor rohani kita dan dewasa rohani itu bisa dipecah lebih gitu. Minimal dibagi 4 yang saya pikir tuh. Ya karena ada 0 sampai 20 tahun. Waktu itu kita mungkin belum apa-apa, 20-40 tahun kita udah mulai secara usia tubuh kan sudah mesti mulai menjelang dewasa. 40-60 kan sudah malah menua gitu, 60-80 yang mesti udah sepuh banget kali gitu. Nah ini saya coba mulai teman-teman. Makna Matius 6:33, jadi makna Matius, kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi gitu. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini yang saya coba bikin makna Matius 6:33 tentang itu gitu. Ya apabila kita tergerak untuk mengurai gitu, merenungi, maka yang dikatakan bisa terurai menjadi 3 teman-teman. Makna dari kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah dapat dimengerti dengan keselamatan akhirat gitu. Jadi kerajaan Allah itu identik dengan bagaimana Tuhan pengen kita mendapatkan keselamatan di akhirat teman-teman. Saya tangkap seperti itu, impresi saya seperti itu. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan di sorga, di mana kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga itu, ya jelas kita mesti dapat keselamatan untuk di akhirat tadi teman-teman. Jangan sampai kita binasa di bumi gitu. Bagaimana kita hidup dengan berkeselamatan sampai masuk ke alam akhirat yang kekal tadi gitu. Bagaimana kita harus dapatkan tujuan akhir hidup kita di dalam akhirat yang kekal, bukan hanya hidup di dalam dunia yang sementara ini, ada yang fana ini saat ini gitu. Seperti orang-orang dunia lakukan pada umumnya gitu. Jadi kalau orang dunia itu nggak pernah mikir bagaimana mencari alam akhirat untuk yang nanti gitu. Orang dunia itu pada umumnya ya bagaimana caranya dia hidup dalam saat ini gitu, yang umur 0 sampai 80 tahun itu gitu. Bagaimana hidup mati-matian di situ. Jadi berawal di dunia ini, berakhir di dunia ini. Sedangkan Tuhan kan dengan adanya kerajaan Allah ini, Tuhan katakan kan berakhirnya bukan di dunia sekarang, dan berakhirnya kan di alam akhirat nanti gitu. Nah alam akhirat itu kan nggak ada batas waktu teman-teman. Kalau di sini kan ada batas waktu yang firman katakan umur 70-80 tahun tadi kan. Berarti kalau kita ambil panjangnya 80 tahun, ada batasnya teman-teman. Dan 80 tahun itu kan sebentar sekali teman-teman. Kalau kita flashback ke belakang gitu, sedikit sekali, 80 tahun itu kecil banget. Meskipun dalam prakteknya orang dunia itu seolah sampai semua dilakukan gitu, dia demi sampai 80 tahun ini gitu. Nah ini yang Tuhan kadang-kadang inputkan itu pola pikir yang salah gitu loh. Nah makna dari kebenarannya tadi, makna dari kerajaan Allah sebenarnya, makna dari kerajaan Allah adalah identik dengan keselamatan akhirat gitu. Nah kalau makna dari kebenarannya, kebenaran Tuhan adalah perintah dan peraturan Tuhan di dalam firman-Nya dengan tujuan agar kita dapatkan janji-janji Tuhan sehingga kita hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, baik saat di dunia fana ini teman-teman sampai di akhir kekal nanti gitu. Jadi kebenaran yang Tuhan, carilah dahulu kebenarannya itu adalah firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, rasanya kita tidak akan menemukan kebenaran yang Tuhan maksud gitu. Jadi kita harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan bahkan bukan cuma itu, harus melakukan teman-teman, harus melakukan. Dan bahkan di Matius pasal 6 ayat 33, di kitab Matius pasal 5 ayat 19 dikatakan justru kita mesti bukan cuma melakukan saja, tapi kita juga melakukan dan mengajarkan gitu. Nah itu yang akan jadi lebih maksimal. Makna dari akan ditambahkan ini tadi sudah ya, jadi makna dari kerajaan Allah berarti keselamatan akhirat. Makna dari kebenarannya adalah bagaimana kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya teman-teman. Nah yang terakhir, makna dari akan ditambahkan itu adalah makan, minum, serta pakaian seperti orang-orang dunia perlukan gitu, yang berkaitan kepada kesuksesan duniawi. Biasanya gitu teman, kesuksesan dunia semata yang tidak jauh tentang harta gitu, tentang harta, tentang tahta, tentang
pemenuhan nafsu-nafsu duniawi teman-teman. Jadi ya kurang lebih yang diuber ditambahkan itu seperti itu. Dan Tuhan tahu loh teman-teman bahwa kita ini butuh itu gitu. Ya cuman kan Tuhan pengen bagaimana supaya apabila kesusahan duniawi itu datang kepada kita, ya bagaimana caranya kesusahan duniawi itu tidak melepaskan kita, tidak melenyapkan kita ke tujuan akhir, ke alam keselamatan akhirat tadi teman-teman. Nah ini yang Tuhan pengen. Alangkah baiknya coba prioritinya dibalik gitu, bagaimana mendapatkan kerajaan Allah, nanti tambahannya belakangan. Yang Tuhan ingin seperti itu. Tapi orang dunia tidak mau teman-teman, pengennya kebalik gitu, bagaimana tambahannya dapat dulu, nanti selanjutnya mencari Tuhan dan kebenarannya. Nah itu yang Tuhan katakan itu bisa nggak terjadi, karena sering sekali banyak firman yang katakan orang kaya sulit masuk surga. Kenapa? Karena memang mereka sudah berpatokan suksesi duniawi tadi gitu. Akhirnya mereka udah nggak terlalu perlu Tuhan karena parameternya tidak mengerti Tuhan. Akhirnya parameternya cuma masuk di dalam 80 tahun hidup dunia fana ini teman-teman. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Jadi saya mungkin pagi ini sudah jelaskan ada di kitab Matius 6:33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan didapat kepada kita. Itu sudah saya urai menjadi 3 teman-teman. Makna kerajaan Allah adalah lebih keselamatan akhirat, makna dari kebenaran Tuhan adalah lebih ke arah pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah makna tambahan adalah tadi teman-teman, kesuksesan duniawi gitu. Nah ini yang Tuhan katakan, kesuksesan duniawi itu akan ditambahkan setelah kita kita masuk ke dalam keselamatan akhirat dan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman. Jadi Tuhan pengen seperti itu. Nah ini yang saya mau bahas teman-teman. Tingkatan rohani untuk kerajaan Allah dan kebenarannya pada umumnya hanya terbagi 2. Kalau yang tadi saya singgung gitu, bahwa saya diajar mentoring rohani sampai seumur segini gitu, kayaknya isi cuman ada kategori kanak-kanak rohani, ada kategori dewasa rohani gitu. Tapi kalau saya pengalaman saya hidup, kayaknya enggak loh. Kalau saya malah menguraikannya bisa terbagi menjadi 4 teman-teman, sesuai dengan usia loh. Kalau saya cross dengan usia tubuh dikonversikan dengan versus ini tingkatan rohani, tingkatan firman rohani yang terkait dengan firman gitu. Itu saya pikir harus ada 4 loh teman-teman. Jadi bukan 2 anak-anak rohani dan dewasa rohani, tapi saya bagi menjadi 4 sesuai usia tubuh dan saya alami teman-teman. Jadi waktu saya umur 0 sampai 20 tahun teman-teman, mungkin kalau saya kategorikan secara pribadi saya sebut itu bayi rohani gitu. Jadi bukan anak-anak rohani tapi bayi rohani. Maksudnya apa? Bayi rohani itu hanyalah pembentukan aja teman-teman. Bagaimana kita nggak kanak-kanak, nggak dewasa gitu. Jadi kita ini cuma ya seperti bayi gitu yang membentuk. Nah, kenapa bayi kok umur 20 tahun? Ya karena memang parameter rohani beda dengan parameter tubuh kan, ukurannya gitu. Jadi saya kategorikan 0 sampai 20 tahun itu adalah masih bayi rohani teman-teman. Pembentukan gitu, karakternya masih pembentukan. Nah, 20 sampai 40 tahun teman-teman, itu udah masuk periode kedua, itu saya setuju dengan kata-kata anak-anak rohani gitu. Nah, apa sih anak-anak rohani? Ya pengenalan teman-teman. Pengenalan. Nah, kalau pengenalan akan firman Tuhan, ini yang firman katakan tadi tidak beda dengan ahli Taurat dengan kaum Farisi. Kalau kita berhenti teman-teman, apabila kita berhenti di 20-40 tahun itu berhenti di pengenalan akan firman aja, ya kita disebutnya anak-anak rohani. Nah yang lebih konyol teman-teman, kalau seandainya kita sudah tua gitu, secara usia tubuhnya tua, tapi tetap masih kayak bayi rohani, kan lebih kacau lagi teman-teman. Ya cuman bagaimana nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah kalau yang kategori ketiganya tadi kan kategori satunya kan 0 sampai 20 tahun saya sebut bayi rohani, dalam arti kata masih pembentukan soal rohani. 20-40 tahun yang kedua, kategori kedua itu masuknya kategori kanak-kanak rohani. Nah ini udah bicara mulai pengenalan akan firman Tuhan teman-teman. Bagaimana pengenalan akan firman Tuhan, bagaimana mencari pengertian, bagaimana cara melakukan firman. Meskipun banyak yang berhenti cuma di pengenalan akan firman Tuhan gitu. Nah kategori ketiganya 40 sampai 60 tahun saya sebut itu remaja teman-teman. Jadi saya nggak mau langsung ke dewasa, tapi saya sebutnya remaja. Tapi secara rohani teman-teman, ini bukan secara usia. Kalau secara usia 40-60 tahun udah tua kali ya. Tapi kalau bicara dari sisi rohani bisa dikategorikan masih remaja. Maksudnya apa sih remaja gitu? Ya melakukan firman gitu, menjadi pelaku firman. Kita harus 40-60
tahun itu harus menjadi pelaku firman. Nah, setelah periode kategori keempat 60 sampai 80 tahun. Nah, secara manusia kan sudah tua, teman-teman. Bahkan firman katakan kita bakal meninggal nih umur 80 gitu, parameter firmannya gitu. Nah, ini saya anggap secara rohani yang disebutnya dewasa rohani, yang seperti mentor rohani sering ajar kepada saya gitu. Nah, cuman makna 60-80 tahun dewasa rohani itu kalau dari sisi saya, kalau dikaitkan dengan kitab Matius pasal 5 ayatnya 19 tadi gitu ya, bagaimana melakukan dan mengajarkan. Jadi saya pikir 60-80 tahun ini kita sudah dewasa rohani, harusnya tidak hanya menjadi pelaku firman saja teman-teman, tapi harus masuk ke dalam pelaku dan pengajar gitu ya. Ini sesuai dengan Matius, kitab Matius pasal 5 ayat 19. Nah, pengajar di sini kan teman-teman, jangan salah artikan kalau pengajar rohani itu berarti kita harus jadi mentor rohani gitu. Lah, kan talenta kita bukan mentor rohani. Kalau kita bicara kita di pengusaha atau di orang-orang karir, activity kita kan ada di marketing atau pasar sekuler tadi gitu. Sehingga tidak bisa kita katakan kita harus mengajar seperti mentor rohani kita. Yang saya berulang-ulang kali katakan, ya kita benarnya cukup gitu dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, ya sudah menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu agung, bahwa Tuhan itu masyhur gitu. Ya itu harus seperti itu teman-teman. Tanpa harus mengajarkan teori-teori kebenaran mereka. Ya, kalaupun misalnya kita bicara kita mengajarkan untuk level marketplace atau sekuler atau pengusaha atau orang karir gitu, ya mungkin mengajarkan itu dalam arti kata bagaimana kita membagikan firman gitu. Kita kutip firman dari kitab suci, kita bagikan, itu aja sudah mengajarkan teman-teman. Sesimpel itu gitu ya. Atau kita forward misalnya ada kata-kata sharing dari teman-teman rohani kita yang dinilai cukup berguna, cukup positif, kita sharingkan ke teman-teman lain. Itu juga sudah mengajarkan teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman saya, teman-teman seperti yang kalau pagi saya sharingkan gitu, itu kan semua dari teman-teman rohani saya gitu, yang dari sharing-sharing, akhirnya mulai teman-teman kan satu persatu kan mulai bagaimana caranya dia menjadi mengajarkan gitu ya, berarti dia menjadi produsen bukan jadi konsumen gitu. Kalau pelaku firman masih kategorinya mungkin konsumen firman gitu, ada dapat firman kita lakukan gitu. Tapi kalau kita bisa mengajarkan berarti kan kita udah jadi produsen firman. Bagaimana kita dapat firman dari manapun juga terserah gitu, mau dari kitab suci, mau dari tempat lain, atau kita punya impresi sendiri atau punya inspirasi sendiri, ya kita buatkan. Nah, itu yang menjadi pengajaran untuk sesama gitu. Nah, itu maksud saya seperti itu teman-teman. Nah, mulai banyak ada teman-teman saya yang mulai bisa detail banget, malah jadi lebih jauh lebih lengkap daripada yang saya buat gitu. Tapi ada juga yang paling dasar itu cuma memforward gitu dari sharing teman-teman yang bagus, di forward ke saya gitu. Nanti saya forward ke ada lagi, atau bisa juga ada yang mulai belajar mengutip dari kitab suci, dari ayat-ayat kitab suci dikutip gitu. Meskipun ya saya sering sarankan kalau bisa jangan murni-murni mengutip dari firman Tuhan saja, tapi apa sih Tuhan gerakin apa gitu waktu kita baca itu, waktu kita ketik itu gitu ya, kita tambahin dah kan apa gitu, impresi kita apa gitu, inspirasi kitanya apa. Ya seperti itu teman. Jadi mengajar itu jangan katakan harus ngajarin orang secara seperti mentor rohani, bukan teman. Ya cukup begitu saja, ya kita sudah disebut mengajarkan, dan upahnya besar loh teman-teman. Kalau yang di kitab Matius pasal 5 ayat 19 katakan bahwa kalau kita sampai melakukan firman dan kita mengajarkan firman itu, kita akan mendapat posisi yang tinggi di dalam kerajaan sorga, di alam akhiratnya kita itu akan di posisi yang dekat dengan Tuhan gitu. Nah, ini yang coba mumpung kita masih hidup gitu ya, kita uber. Nah, ini yang saya prihatin teman-teman, tingkatan rohani ini akan sangat rawan jika pada usia 55 di atas, pada usia tubuh di atas 55. Nah, ini 55 tahun ini saya anggap ini udah bagaimana nih gitu ya. Kalau bicara 55 tahun secara duniawi gitu, kan ada istilah pensiun teman-teman, baik di perusahaan ataupun di badan usaha milik negara atau di pegawai negeri gitu. Semua kan ada batas-batas usia pensiun itu kan 55 tahun teman-teman.
Itu pada umumnya gitu. Tapi meskipun sekarang ada peraturan baru lagi, kalau yang udah levelnya direktur katanya udah boleh 65. Ya tapi kan sedikit teman-teman kalau bicara direktur. Dan secara skala pada umumnya, berarti kan parameter dunia itu menentukan 55 tahun itu udah pensiun loh teman-teman. Kalau pensiun itu berarti sudah off gitu daripada aktiviti operasional karirnya atau dagangnya atau usahanya gitu. Nah, bagaimana dengan usia rohani kita gitu? Nah, saya khawatir sekali kalau sampai umur 55 tahun itu posisi kita itu masih ada di bayi rohani, teman-teman. Nah, coba bayanginlah umur kitanya 55 tahun gitu. Ya, mencapai 70 atau 80 tahun. Itu kan tinggal sisa berapa tuh? Kalau 55 tahun ke 70 berarti 15 tahun. Kalau ke 80 tahun berarti 25 tahun. Sisa umur kita tinggal segitu, teman-teman. Ya, kalau bagi orang yang sudah pensiun, udah umur 55, sisa umur kita tinggal segitu gitu. Nah, kalau kita misalnya belum ngerti apa-apa, apa bukan masuk kategori 0 sampai 20 tahun yang tadi saya coba urai gitu. Berarti masih bayi rohani gitu, masih pembentukan. Lah, pembentukan kok usia tubuhnya sudah perlu 55 tahun gitu. Ya terlalu riskan enggak? Ya tapi tetap kita mesti uber gitu, daripada tidak gitu. Ya meskipun agak terlambat, tapi daripada tidak kita lakukan gitu. Jadi umur 55 tahun itu adalah batas-batas yang saya bilang udah sangat rawan gitu, apabila kita masih dalam posisi kategori 1 seperti bayi rohani itu. Ya masih ngebentuk aja lah, kapan mau mengenalnya gitu, masih tetap alasannya ngebentuk terus gitu. Nah, juga dikuatkan juga teman-teman usianya udah 55, 60 gitu, 65, ya masih posisinya masih kanak-kanak rohani gitu. Ya cuma sebatas mengenal firman saja gitu. Lah, kalau mengenal firman tidak melakukan firman buat apa gitu kan? Nggak beda sama ahli Taurat sama kaum Farisi gitu. Jadi kalau di kategori saya, ahli Taurat kaum Farisi itu kena kategori anak-anak rohani dan benar. Bukan tidak mengenal rohani loh. Dia itu sangat mengenal rohani gitu. Nah, tapi tetap kategorinya karena tidak melakukan firman Tuhan, ya dia tetap kategorinya anak-anak rohani. Lah, bagaimana misalnya udah umur 55, ya dia menjadi kategori ketiga, 40 sampai 60 tahun itu remaja rohani gitu. Sebagai pelaku firman. Ini ya lebih baik gitu teman-teman. Ya 55 tahun sudah menjadi pelaku firman, ya sudah baik teman-teman. Tapi yang Tuhan minta di dalam kitab Matius 5 ayat 19 itu kan seolah-olah bisa nggak sih kita menjadi pelaku dan pengajar gitu. Kalau kita menjadi pelaku dan pengajar, posisinya rewardnya itu, pahalanya di alam sorga itu tinggi kedudukannya teman-teman. Nah ini kan yang mesti kita uber teman-teman. Bagaimana caranya gitu. Ya sisa usia kita yang di atas 55 tahun itu kita isi itu gitu. Nah ini saya sharingkan pagi ini, ya lebih fokus ke teman-teman yang usianya sudah 55 tahun atau 50 tahun, di atas 55 tahun gitu. 55 tahun itu di dunia itu udah pensiun teman-teman. Kalau cerita kita bicara di beberapa restoran modern, saya baru Sabtu kemarin saya makan keluarga gitu, makan dinner sama keluarga. Itu sekarang banyak sekali promo-promo teman-teman. Yang namanya kalau untuk usia 60 tahun, 60 dan di atas 60 itu makan harganya harga khusus kok teman-teman. Bisa ada diskon mungkin hampir 50% gitu. Nah kalau kita yang udah kategorinya udah usia 60 tahun, dan mereka dunia ngakui bahwa kalau 60 tahun itu sudah makin akan pudar gitu. Nah kita mesti sadar teman-teman. Memang hidup kita itu kalau firman katakan 70-80 tahun. Jadi kita mesti sadar gitu. Nah tinggal masalah nanti setelah kita melakukan firman, setelah kita mengajarkan firman, Tuhan masih membutuhkan kita, ya siapa tahu gitu teman-teman. Tuhan kasih umur panjang di dalam kita. Firman sih katakan begitu. Ya pelaku firman yang akan berumur panjang. Tuhan katakan seperti itu. Bahkan banyak sekali firman katakan gitu. Ya bahwa yang namanya kita tinggal masalah ini iman kita aja gitu. Ada cerita Nabi Kaleb itu gitu. Nabi Kaleb itu umur 85 seperti 40. Berarti bukan cuma umurnya panjang teman-teman. Bukan cuma umurnya Nabi Kaleb itu panjang gitu. Tapi kondisi dia loh, secara tubuhnya itu 40. Tuhan tekankan bukan cuma masalah tuh kelihatan seperti 40 loh, tapi kekuatannya itu masih seperti 40. Coba teman-teman bayangin gitu. Apa kita mau percaya ada firman katakan begitu? Ya atau nanti teman-teman akan berkata bahwa itu kan zaman dulu kan ada yang hidupnya ratusan tahun. Loh,
Waktu zamannya Kaleb itu bicara umur itu sudah dalam kategori 70-80 tahun loh teman-teman. Bukan yang ratusan tahun, itu sebelumnya Nabi Kaleb lagi. Mungkin zaman Adam dan Hawa di situ ya mungkin umur apa Nabi Nuh yang 600 tahun itu kan cerita udah lama sekali gitu. Tapi kalau bicara Nabi Kaleb, bicara Nabi Yosua, itu kan ya udah kategori manusia umurnya 70-80 tahun gitu. Nah, jadi kalau kita beriman, kita percaya bahwa firman itu tidak bohong, firman itu benar, ya ada cerita begitu tuh. Ya ada seorang Nabi Kaleb yang umurnya 85 tahun, ya firman katakan secara physically itu masih kelihatan 40 dan secara kekuatan juga masih 40 teman-teman. Masih katakan seperti itu loh. Nah ada juga kitab lain yang katakan Nabi Musa gitu. Nabi Musa umur 120 tahun masih sehat walafiat, segar bugar gitu. Kekuatannya masih sama, matanya masih kelihatan jelas semua, kupingnya tidak budek gitu, masih berfungsi semua gitu. Nah ini tinggal kita mau percaya itu enggak gitu, bahwa firman katakan seperti itu, dan tinggal kita punya iman enggak terhadap firman begitu gitu. Nah ini kembali lagi kita butuh sekali gitu, terutama yang umur 55 itu ya bagaimana caranya kita mesti sadar gitu teman-teman, bahwa kalau saya urai bukan 2 gitu menjadi 4, itu tingkatannya gitu teman-teman. Jangan sampai kita di usia 55 kita masih kena kategori yang pertama gitu, ya bayi rohani. Nah, kan kacau udah benar. Nanti kita benar lagi udah meninggal mau gimana masa bayi rohani gitu. Nah jangan juga berjuang untuk menjadi cuman kanak-kanak rohani, karena kanak-kanak rohani itu Tuhan katakan seperti ahli Taurat dan kaum Farisi yang susah untuk masuk surga juga susah gitu. Meskipun dia mengenal tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah minimal umur 55 itu sudah harus masuk ke dalam remaja rohani atau dewasa rohani gitu. Nah cuman kalau kita mau pecahkan beda remaja dengan dewasa rohani, karena mentor rohani cuma katakan 2, dan kata-kata rohani dan dewasa rohani saya pecahkan jadi 4. Jadi ada bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, dan benar-benar dewasa rohani. Nah apa sih bedanya remaja rohani dengan dewasa rohani? Ya saya pecahkan remaja rohani adalah pelaku firman, dia sudah melakukan firman gitu. Tapi kalau bicara dewasa rohani, dia udah lebih tahu bahwa Tuhan pengen kita juga mengajarkan ini, bagaimana mengerjakan kebenaran Tuhan melalui bagaimana menjadi mentor atau menjadi saksi hidup saja gitu. Kalau kita di sekuler ya kita saksi hidup udah cukup gitu. Nah ini saya ingatkan teman-teman di atas 55, tapi kalau yang di bawah 55 ya alangkah baiknya teman-teman. Ada nggak sih orang yang usia tubuhnya 0-20 tahun tapi sudah remaja rohani gitu? Ya mungkin ada aja teman-teman. Ada nggak yang sampai masuk ke dewasa rohani? Ada juga kok. Saya ketemu beberapa mentor rohani saya masih 20-an gitu, hebat banget gitu. Ya itu sampai udah ngajar saya kok. Ya bagaimana caranya beri masukan ke saya harus begini begitu. Ada teman. Tapi ya mungkin istimewa, mungkin ya memang talenta dari Tuhannya seperti itu gitu. Ada nggak yang misalnya usia masih muda tapi sudah bicara kanak-kanak rohani, dalam arti kata sudah benar-benar mengenal firman? Ada juga teman-teman gitu. Jadi ayo dong secepatnya gitu, yang muda-muda juga harus secepatnya mencari itu. Ada nggak yang umur masih muda udah remaja rohani, dalam arti kata melakukan? Ada juga, bukan nggak ada juga, tapi mungkin sedikit teman-teman. Nah ada nggak yang usianya misalnya masih muda tapi sudah dewasa rohani? Ya ada juga, tapi ya alangkah baiknya mungkin yang jelas semakin muda usia tubuhnya dan semakin tinggi tingkat rohaninya atau terkait firmannya, ya mestinya jauh lebih baik teman-teman ya bagi yang usianya masih di bawah 55 tahun ya secepatnya uber ini teman-teman. Tapi kalau bagi yang usianya sudah 55 tahun ya harus buruan sadar gitu ya, bahwa Anda dan saya ini sudah dalam posisi yang rawan gitu. Kalau tidak hati-hati kita bisa terpleset loh, bisa-bisa kita tidak melakukan firman, dan konsekuensinya tidak melakukan firman itu katanya masuk neraka. Lah apa nggak kotor gitu. Kita kan jangan sampai masuk neraka. Nanti iblis seneng teman-teman pada kita ngumpul di situ bareng-bareng iblis gitu. Tapi kan jadi nggak selamat, kita akan ngalamin siksa terus kan. Iblis masih senang-senang aja siksain kita gitu. Jangan kita anggap bahwa kita di neraka terus senang bisa banyak ini itu, bukan dong, nggak ada. Kalau istilah orang dunia bilang di neraka lebih enak loh, ada diskotik lah, ada bar, bisa mabok, bisa ini itu. Kata siapa? Di neraka itu kan tempat penyiksaan kok, bukan tempat main-main begitu. Di dunianya mungkin iya gitu, main
main apa main dugem ya, main minum obat narkoba yang di dunia bisa begitu. Di akhirat kan tinggal siksanya, bukan ngalamin seperti di dunia lagi, tinggal sisanya aja kok, tinggal siksaannya aja. Apa mau gitu orang dunia seperti itu? Rasanya kan bodoh sekali gitu kalau orang dunia pilih neraka, hidup di neraka gitu, dengan bayangan seolah-olah di sana banyak aktor, banyak aktris, banyak ini uang gak karuan semua gitu. Tapi kan itu tinggal yang dilupakan bahwa di neraka itu bukan melakukan apa seperti dunia, tapi di neraka itu adalah melakukan siksanya gitu. Ya atas apa kesalahan kita yang dilakukan oleh dunia ini, di dalam dunia ini gitu. Intinya itu teman-teman. Jadi saya coba pagi ini saya uraikan lagi gitu ya, apa saya jelaskan lagi bahwa saya coba gitu, mencoba menguraikan apakah mungkin gitu kalau kita kaitkan usia tubuh kita dengan tingkatan rohani atau tingkatan firman gitu, firman perintah peraturan Tuhan ini gitu. Saya coba cross menjadi 4 ini, mudah-mudahan bisa jadi masukan dan bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, see you, bye bye.